Kita tampilkan dulu hitungannya biar komprehensif pimpinan. Betul, itu Bung Dian, cocok. Bahwa sebenarnya ada berapa problem. Pertama potongan yang bisa di atas 30% sampai 50%. Tapi ada biaya tambahan lain yang tidak punya dasar hukum. Namanya biaya jasa aplikasi dan biaya layanan. Dan itu sangat besar. Per order bisa 7.000, 10.000 rupiah, 11.000. Nah, pertanyaan kita adalah apakah kita sebagai DPR mau membiarkan adanya pungutan-pungutan dari masyarakat yang tidak punya dasar hukum? Nah, menurut saya bagusnya kalau bisa ditampilkan sebentar, kita bisa hitung komponennya biar kita sama-sama terbuka apa sih masalahnya. Kalau bisa ditampilkan, bisa. Instruksi Pak. Ya, Pak, instruksi Pak. kenapa? Kita mau ngasih bukti-bukti Pak. ya sebentar. Nah, coba. Ya, permintaan Pak Dian dulu kita sampai. Coba silakan Pak Dian. Ya, Silakan. kan begini. Ya, mic-nya yang hidup dimatikan dulu. Coba silakan Pak Dian. Ya, kan misalnya mereka dapat order 30.000 rupiah. Lalu dipotonglah 30%, 40%, 50% untuk aplikator dari apa nilai order itu. Ada nggak potongan lain? Ada. Tapi bukan dari mereka. Tapi dari konsumen. Itu namanya biaya layanan dan biaya aplikasi. Dua. Yang kalau ditotal bisa di atas 10.000 rupiah. Ini, biaya layanan plus biaya jasa aplikasi. Dasar hukum ini apa? Dasar hukum 20% ada. Tapi dasar hukum ini apa? 15.300 rupiah dari tagihan 36.000 rupiah. Ini dari konsumen. Dari pemesan. Dari pemesan diambil sekian, dari driver diambil sekian. Itu loh. Jadi kalau kemudian begini pimpinannya, kalau kemudian misalnya dari driver dia dapat 10.000 rupiah per orderan, lalu dari konsumen dia dapat 10.000 rupiah, kita kalikan dengan jumlah driver mereka dan jumlah merchant mereka 4,2, berarti mereka dapatkan paling tidak 92 miliar per hari. Nah, kalau kita tidak pahami ini pimpinan, saya takutnya kita akan membicarakan hal yang nggak tepat. Bahwa ini bukan cuma persoalan potongan 10%, betul ya? Tapi juga ada biaya aplikasi. Logikanya bagaimana? Ketika driver itu dipesan, kan aplikasi sudah dibayar. Artinya aplikasi ini dibayar oleh dua, konsumen maupun driver. Oke, kita coba melihat begini pimpinan. Bagaimana sih sebenarnya transportasi online ini 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, agar ketika kita mendorong regulasi kita bisa punya prediksi. Oh, kira-kira begini. Di India sekarang tidak ada lagi potongan komisi. Yang ada apa? Yang ada driver berlangganan aplikasi. Seperti kita berlangganan berita Tempo, berlangganan berita Kompas, sama seperti itu. Nah, potongan langganan ini berlaku tetap. Nah, itulah nanti masa depan driver online hubungannya dan aplikasi. Sangat logis, tapi saya tidak mau, kita bisa diskusi panjang soal itu tentang masa depan driver online dan transportasi online. Tapi saya mau masuk kemari, coba dibuka lagi yang tadi. Ya, nah yang biaya ini semua ada nih, biaya layanan, biaya jasa dan aplikasi. Ini langsung ini langsung ke aplikator. 12.000. 10.000, sangat, dan lebih menyakitkan biaya ini tidak punya dasar hukum sama sekali. Kita bisa perdebatkan tentang 15%, 5%. Ada KP-nya. Seburuk-buruknya KP dia dasar hukum. Ini nggak ada. Dan negara ini biarkan ini terjadi bertahun-tahun. Ini aneh menurut saya. Kita sepertinya hidup bernegara tanpa negara. Jadi poin berikutnya pimpinan, saya minta ini dicabut. Tidak boleh ada. Tidak boleh ada biaya layanan dan biaya jasa aplikasi. Dalam konferensi pers aplikator kemarin disampaikan bahwa dasar mereka menggunakan ini hanya karena di negara lain dipakai.
Tapi peristiwa di negara lain itu bukan dasar hukum buat Indonesia. Itu. Jadi tidak cuma 10% tapi ini juga. Nah, berikutnya pimpinan itu yang slot Aceng yang mereka sampaikan begini. Ini kita bicara algoritma. Algoritma itu bisa ngatur siapa yang dapat order, siapa yang tidak. Untuk dapat order, mereka bayar lagi Rp20.000 per hari. Sudah mereka dapat bayar Rp20.000 per hari, lalu konsumen memesan, dipotong lagi. Persentasenya 20% minimal sampai 50%. Pernah nggak kita lakukan audit investigatif untuk keuangan ini? Jadi yang mereka sampaikan tadi paket Aceng, slot, segala macam itu, mereka tuh bayar. Mereka bayar untuk dapatkan order prioritas. Di luar potongan. Kejam sekali pimpinan. Jadi mereka beli tuh. Yang selama ini terpublikasi, potongan-potongan tidak. Ada biaya layanan, biaya jasa aplikasi, dan ada beli order. Jadi kalau kemudian jadi begini, ketika teman-teman ini nggak beli order, nggak bayar Rp20.000, mereka nggak dapat order, mereka nggak dapat pesanan. Nah, maksud saya ini juga harus jadi pembahasan kita agar pemahaman kita terhadap problem-problem driver online ini utuh. Jangan kemudian kita melihat cuma persoalan persentase, tidak juga. Tapi bagaimana mereka memungut sesuatu dari rakyat dalam jumlah banyak tanpa dasar hukum, itu problem kedua. Ketiga, bagaimana kemudian mereka diminta membeli ordernya ke aplikator. Nah, bisa nggak kita bahas ini satu persatu? Terima kasih. Merdeka.